Amin, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan satu hal buat saya ketika kita tadi memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama, bahwa ada satu wanita, saya nggak tahu engkau sedang menyaksikan di mana, mungkin di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau di Zoom, ada seorang wanita usia 40-an, engkau sudah disembuhkan Tuhan dari Mio. Ya, Mio itu sudah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup. Seorang wanita usia 40-an. Tuhan sudah sembuhkan engkau, miomu sudah diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya ada mujizat kala kita memuji menyembah Tuhan. Karena itu dimanapun saudara berada, latih dirimu setiap hari menyembah. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, Alkitab jelas katakan Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo mulai harimu dengan datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Alkitab katakan seperti ini, saudara. Bukan kemarin ya, beberapa hari lalu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan murka dengan persungutan bangsa Israel, dan api Tuhan, Alkitab katakan, itu ada di sekeliling kemah bangsa Israel menghanguskan. Ya, jadi ada penyertaan Tuhan, tetapi penyertaan itu bisa berubah menjadi api yang menghanguskan ketika anak-anak Tuhan mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai komplain dengan segala keadaan yang memang sedang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 11 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Perhatikan. Orang-orang bajingan, Alkitab katakan ada orang-orang yang dikatakan tidak berasal dari bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, saudaraku, Alkitab mencatat tidak hanya mereka yang keluar, tapi ada bangsa-bangsa lain yang juga turut keluar dari Mesir, mengikuti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi orang-orang ini Alkitab katakan jadi batu sandungan di antara bangsa Israel. Karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Mereka cuma keluar, berbeda dengan bangsa Israel, keluar memiliki tujuan untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi bangsa-bangsa yang lain yang juga turut keluar dari perbudakan di Mesir bersama-sama dengan bangsa Israel ini tidak memiliki tujuan itu. Sehingga mereka cuma ikut-ikut aja, sehingga akhirnya gampang ngeluh. Orang kalau cuma ikut-ikut sekedar ikut Tuhan itu hidupnya gampang ngeluh, hidupnya gampang komplain. Ada masalah dikit ngeluh, ada masalah dikit komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa gitu? Karena nggak ada tujuan dalam mengiring Tuhan. Apa sih tujuan saya mengiring Tuhan? Apa sih tujuan saya beribadah kepada Tuhan? Kalau orang tidak memiliki tujuan, yang terjadi adalah gampang digoncang. Nah, inilah bangsa-bangsa lain yang keluar bersama-sama dengan bangsa Israel. Alkitab katakan di dalam pasal ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, kemasukan keserakahan, roh keserakahan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan orang Israel pun menangis. Jadi akhirnya terbawa mengikuti apa yang orang-orang bukan bangsa Israel ini lakukan. Mereka mengeluh, mereka komplain, akhirnya bangsa Israel ikut-ikutan menangis. Akhirnya mereka berkata begini, siapa yang akan memberi kita makan daging? Karena setiap hari mereka makan mana, saudaraku. Setiap hari selama 40 tahun Alkitab mencatat mereka makan mana. Ayat selanjutnya ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali ini saja. Mana ini saja yang kita lihat. Saudara, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan ketika kita mengiring Tuhan, kita dibentuk, diproses.
Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak siap, kalau kita nggak terima, maka kita akan sama seperti orang-orang ini. Kita mulai mengeluh, Tuhan dulu sebelum saya ikut Tuhan kok kayaknya enak banget ya hidup. Sebelum saya mengikut Tuhan kok kayaknya ada aja gitu yang saya miliki. Sekarang giliran saya ikut Tuhan kok kayaknya seakan-akan bertambah susah. Seakan-akan ketika saya ikut Tuhan kok ada aja masalah yang datang, pergumulan datang, hal ini susah, hal itu susah. Padahal saya sudah memutuskan ikut Tuhan loh. Ada banyak hal yang kita katakan ketika kita mengiringi Tuhan. Kita mulai memikirkan dulu enak ya bisa buat segala sesuatu. Nggak ada hukum yang melarang buat ini, melarang buat itu. Tetapi sekarang ketika saya ikut Tuhan, kenapa ada hukum yang melarang ini? Jangan buat ini, jangan buat itu. Akhirnya hidup saya susah deh. Itulah yang dikeluhkan oleh orang-orang Mesir. Orang-orang yang keluar dari Mesir bersama bangsa Israel. Yang akhirnya mempengaruhi bangsa Israel. Mereka turut komplain, turut mengeluh. Kami hanya makan mana lagi. Siapa yang akan memberikan kami makan daging? Lihat selanjutnya di ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar berdola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungut mana, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Ikut Tuhan itu harus siap diproses. Ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar. Saya ikut Tuhan harus siap diproses. Ayo. Ketik di kolom komentar. Ikut Tuhan harus siap diproses. Ikut Tuhan harus berani dibentuk. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Supaya kita katakan kita tidak menjadi anak-anak gampang. Tuhan ada masalah dikit ngambek, ada masalah dikit gak ibadah. Sedangkan dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan tidak mudah. Karena ada mahkota yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang gak mau dibentuk. Itu sebabnya itulah salah satu alasan kenapa bangsa Israel 40 tahun mengiring Tuhan keluar dari tanah Mesir. Makan mana setiap. Mungkin kita berpikir Tuhan jahat banget. Bukankah Tuhan gak bisa sediakan daging? Bisa. Bukankah Tuhan gak bisa siapkan hal-hal yang baik lebih daripada mana? Bisa. Tapi kenapa mana setiap hari 40 tahun? Karena ada dibentuk. Supaya mereka ikut Tuhan. Bukan hanya bicara urusan perut. Tapi ikut Tuhan bicara tentang kesetiaan. Ikut Tuhan bicara tentang ketaatan. Karena kalau ikut Tuhan hanya bicara tentang perut, dan perut. Ketika diproses, dibentuk, lari. Kecewa sama Tuhan. Giliran dibentuk, diproses, kecewa, lari. Kenapa? Karena terlalu ditimang-timang, terlalu disayang-sayang. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan sama seperti bangsa Israel mengalami pembentukan 40 tahun. Mana? Setiap hari. Supaya kita tahu bersama-sama bahwa ikut Tuhan itu harus siap dibentuk. Ya, ikut Tuhan itu harus siap diproses. Kalau engkau hari-hari ini mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalumu, mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, tetapi ketika engkau mengiring Tuhan, engkau harus pikul salib, maka engkau harus siap dibentuk. Engkau harus siap diproses. Engkau diajarkan, Alkitab bilang katakan seperti seorang bapak mengajarkan anak. Itu yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh. Supaya kita menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak gampangan. Jadi ternyata ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Kenapa mana 40 tahun? Kita lihat sama-sama saudara. Kenapa sih Tuhan kasih mana 40 tahun bagi bangsa Israel? Ulangan 8 ayat 2 dan sampai dengan ayat 5 itu adalah jawaban. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ini adalah jawaban kenapa Tuhan tiap hari kasih mana kepada bangsa Israel. Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, ini tujuannya saudara.
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ini tujuan untuk merendahkan hati seseorang. Tuhan harus membentuk dia. Supaya nggak jadi orang yang sombong. Supaya nggak jadi orang yang angkuh. Supaya nggak jadi orang yang tinggi hati. Dibentuk. Makanya di ayat selanjutnya, Alkitab katakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat selanjutnya, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Lihat ya. Jadi ternyata kenapa Tuhan proses bangsa Israel 40 tahun memberi makan mana, cuman mana dan mana, untuk merendahkan hati mereka. Sama. Demikian pun saudara dan saya. Ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, maka engkau dibentuk, kita dilatih, kita dididik untuk memiliki pribadi, jadi pribadi yang rendah hati. Untuk merendahkan hatimu, kata Tuhan. Supaya hidupnya tidak bergantung dengan kekuatan kita. Dibejak, dihancurkan. Supaya kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Pagi hari ini kita diingatkan sesuatu yang dahsyat, saudara. Memang ikut Tuhan itu nggak mudah. Makanya Tuhan Yesus sudah ingatkan jauh-jauh waktu. Sudah diingatkan. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya, yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Berarti ikut Tuhan Yesus itu harus ada pikulan. Ikut Tuhan Yesus itu harus ada salib yang harus dipikul. Dan salib itu yang membuat kita rendah hati. Salib itu yang membuat kita sadar bahwa kita ini manusia yang memerlukan Tuhan. Dan sama semua di pemandangan mata Tuhan. Gak ada yang istimewa. Sama. Semua dibentuk. Semua diproses. Semua didewasakan. Semua dididik. Semua dilatih. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, teman-teman. Di rumahmu masing-masing taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus siap dibentuk. Ayo, sama-sama bilang sama saya harus siap dibentuk. Tidak gampang untuk ikut Tuhan, saudaraku. Karena ini sebuah keputusan untuk seumur hidup. Kita mau ikut Tuhan, apapun keadaan kita, apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Ingat, pembentukan ini bertujuan baik buat saudara dan saya. Pembentukan ini menjadikan kita pribadi yang dewasa. Pembentukan ini menjadikan kita pribadi yang nantinya di hari ke depan menjadi pribadi yang kuat. Tidak menjadi orang-orang yang bergantung kepada berkat, tapi bergantung kepada Sang Pemberi berkat. Sebagai firman Tuhan terakhir, ingat peristiwa di mana Yeremia diajak Tuhan masuk ke dalam rumah tukang tanah liat, pembentukan tanah liat. Kita lihat sama-sama dalam Yeremia 18 ayat 5 dan ayat 6. Yeremia 18 ayat 5 dan ayat 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah saudara dan saya di tangan Tuhan, hai kaum Israel. Saudaraku, di tangan Tuhan itu kita dibentuk. Kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk, dibentuknya, dibuatnya menjadi indah. Itu sebabnya hari ini secara khusus saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online Selasa 12 Maret ini. Ayo mari sama-sama hadapi pembentukan, hadapi prosesmu. Hadapi kalau hari-hari Tuhan sedang membentuk karaktermu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan mertua, dengan menantumu. Kau mungkin sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih mengasihi. Jalani.
Karena proses itu akan menjadikan engkau berharga. Proses itu akan membentuk engkau menjadi pribadi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ayo siapkan dirimu. Bahwa kita akan sama-sama dibentuk untuk menjadi suatu pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Sama seperti bangsa Israel. Stop mengeluh, stop komplain. Hadapi dengan sukacita, jalani dengan damai. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam proses pembentukan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah, kami bersyukur buat kasih setia. Karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa hari-hari hidup kami tidak mudah. Dalam kami mengiring Tuhan, Tuhan merendahkan hati kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang dibentuk, sedang dilatih, sedang dididik, sedang diajarkan sesuatu, biarlah kami belajar peka, menerima keadaan ini dengan lapang dada. Karena kami tahu seluruh pembentukan kami ini menjadikan kami pribadi yang kuat. Seluruh pembentukan yang kami sedang hadapi hari-hari ini menjadikan kami pribadi yang selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan di balik semuanya itu Tuhan menjadikan kami pribadi yang akan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Karena ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada rema yang Tuhan taruh dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tertanam dalam hati kami. Dan setiap kali kami dibentuk, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka bergabung dalam doa pagi online hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Biarlah ada anugerah, ada kuasa, ada kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kalau hari-hari ini mereka sedang memikul salib, mereka hari-hari ini sedang dibentuk, diproses, dan biarlah Tuhan berikan mereka damai sejahtera dalam pembentukan mereka. Sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya Engkau Yesus Tuhan pembuat mujizat sampai hari ini. Dan tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga mengucapkan berkat buat seluruh rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari rumah tangga mereka. Luputkan daripada segala niat rancangan orang jahat, niat rancangan roh jahat. Di dalam nama Yesus, suami dan istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, harmonis dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, bahkan hubungan orang tua dan anak, hubungan adik dengan kakak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan om tante dengan keponakan dipulihkan. Dalam nama Yesus, biarlah anak pembawa kasih, karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Dari Tuhan datang pembukaan yang dahsyat, yang dibukakan jalan-jalannya oleh Tuhan. Campur tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Bahkan hamba berdoa buat setiap pekerjaan dari mereka anak-anak Tuhan yang sudah bekerja. Usaha studi mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis mereka dipromosikan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah sendiri yang campur tangan dalam apa yang kami kerjakan. Dan Engkau yang membuat berhasil dan beruntung dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Bapa. Berdoa juga ya Tuhan buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, mengambil bagian untuk berdoa dalam doa pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga dalam doa pagi ini orang-orang muda terus mengalami kasih Tuhan, terus mengalami lawatan Tuhan, bahkan masa muda mereka diberkatilah oleh Tuhan. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi setiap mereka dengan kasih Tuhan. Bertemu dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, juga mencintai dan menghargai hidup mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat anugerah, buat kemurahan, dan buat kasih setia Tuhan. Secara khusus sama berdoa buat setiap mereka yang bergabung dalam doa pagi ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus, namun mereka rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka menyaksikan doa pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah hati mereka dan sediakan damai sejahtera atas mereka Tuhan. Sehingga dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan, tatkala mereka beribadah kepadamu, mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan hamba berdoa melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat mujizat, izinkan mereka melihat campur tangan Allah dalam nama Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Di dalam nama Yesus, bangsa kami ada dalam keberkatan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh hikmat, takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala permainan-permainan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa setiap niat rancangan roh jahat pemecah belah adu domba atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Indonesia diberkati, ekonominya maju, bertumbuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada hal-hal yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Melepaskan berkat buat setiap anak-anakmu dalam mereka mengikuti doa pagi online ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat. Pastikan setiap kita hadapi proses, hadapi pembentukan, karena untuk itu Tuhan melatih kita, mendewasakan kita, menjadi tentara-tentaranya Kristus yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya minta maaf sebelumnya jika saya tidak bisa setiap hari untuk melayani setiap umat Tuhan, tetapi jika bisa pasti saya layani setiap umat Tuhan, ya, karena aktivitas kita di onsite, di gereja kita dalam pelayanan cukup padat, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi saya minta maaf sebelumnya kepada teman-teman yang mungkin sudah menantikan dalam doa pagi, tetapi tetap kalau ada informasi maka kami akan menginformasikannya ya. Tetap support kami dalam doa karena kami juga perlu didoakan oleh saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan pastikan tetap terus jadi berkat dimanapun saudara berada. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Thank you.